Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Ramadhani dengan NPM 2417051003 dari kelas Ilkom B. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penjelasan codingan yang sudah saya buat tentang ujian akhir praktikum mata kuliah Artificial Intelligence. Sebelumnya mohon maaf apabila videonya patah-patah karena kualitas frame dari laptop sayanya memang seperti itu. Oke, mungkin langsung aja. Di sini saya NPM-nya 03, jadi saya masuk ke tema 2 nih. Saya masuk ke tema 2, yaitu tentang evaluasi kepuasan pelayanan klinik mahasiswa. Oke, jadi di codingan ini menggabungkan dua materi dari praktikum Artificial Intelligence, yaitu sistem pakar dan juga fuzzy logic. Oke, langsung aja ke codingan. Di sini, pertama, sebelumnya saya udah mau menaruh penjelasan-penjelasan sedikit di antara codingan-codingannya supaya menandakan ini buat apa, tapi izinkan saya untuk menjelaskan lebih lanjut. Pertama di salah satu ini, di sini kita adalah instalasi dan import library yang kita butuhin nanti. Nah, mari. Jadi kita lihat nih baris per barisnya dulu. Sama ada pip install skizit fuziki. Ini tuh untuk menginstal library skizit fuzzy, yaitu library khusus Python yang mengimplementasikan fuzzy logic. Nah, terus itu di sini ada library ada NumPy. Kalau NumPy itu buat mengimpor NumPy, yaitu library untuk komputasi numerik. Terus kalau itu ada skfuzzy, itu library untuk menyediakan fungsi-fungsi untuk membuat fungsi keanggotaan. Dan kan kita pakai di fuzzy logic itu kan ada fungsi keanggotaan. Nah, kita butuh library ini. Nah, di sini ada from skfuzzy import control CTRL itu mengimpor modul kontrol dari Skizzy Fuzzy yang bakal kita gunain nanti untuk membuat sistem kontrol fuzzy, yaitu mengelola variabel input, output, dan aturan-aturan fuzzy. Terus tuh ada kita mengimport juga matplotlib, ada pilot sama patches. Nah, kalau pilot itu untuk membuat grafik visualisasi fungsi keanggotaan. Kalau patches itu untuk membuat elemen tambahan pada grafik seperti kotak legenda gitu. Nah, kalau warning ini sebenarnya untuk menyembunyikan pesan peringatan yang tidak kritis agar output terlihat lebih bersih. Nah, nah, ini print ini hanya untuk menampilkan pesan aja. Kalau misalnya library-library-nya udah ke-import, nanti dia bakal outputnya seperti ini. Nah, kan ini library-nya sudah berhasil ke-import semua, gitu. Selanjutnya di sel 2. Oke. Nah, sel 2 ini ngedefinisiin atau menjelaskan semua variabel fuzzy beserta fungsi keanggotaannya. Nah, inti dari fungsi keanggotaannya itu untuk penjelasan dari fuzzy logic yang kita buat nanti gitu. Pertama, di sini ada mendefinisikan semesta pembicaraan atau universe of discourse. Di sini ada kontrol antecedent. Nah, kontrol antecedent ini buat variabel input antecedent yang artinya premis atau kondisi gitu. Nah, ada empat nih variabel. Ada empat. Sebentar. Nah, di sini ada satu, dua. Oh ya, ada empat. Ada waktu tunggu, ada kejelasan informasi, kebersihan fasilitas, dan juga ketanggapan petugas gitu dari rentang dan rentang-rentangnya kita set nih di sini. Nah, kalau waktu tunggu 0 sampai 120, 0 sampai 11, dan seterusnya. Nah, kalau konsekuen, ini kan ada konsekuen nih, itu digunakan untuk variabel output, yang artinya variabel outputnya adalah skor kepuasan dalam rentang 0 sampai 100. Kenapa kita tulis 101? Karena dia biar range-nya 0 sampai 100 tuh biar lebih satu. Jadi kan eh, kita nulisnya 101 kalau misalnya range-nya dari 0 sampai 100 gitu. Nah, selanjutnya ini kita akan membuat nih membership function atau fungsi keanggotaan. Nih. Nah, kita menggunakan fastStreamV. Nah, fastStreamV ini artinya itu menggunakan triangular membership function, artinya itu fungsi keanggotaan berbentuk segitiga. Nah, parameter yang kita diberikan ada tiga nih, titik A, B, dan C. Nah, titik A itu
titik awal derajat keanggotaan mulai dari 0. Terus kalau B itu titik puncak derajat keanggotaan 1 nilai tertinggi. Nah, kalau C itu titik terakhir nih derajat keanggotaan kembali ke 0 gitu. Nah, untuk waktu tunggu sendiri itu kalau misalnya dia cepat, dia bakal dari 0, 0, 30. Puncak berarti 0 menit, habis di 30 menit. Artinya kita kalau nunggu 0 sampai 15 menit dianggap cepat seperti itu. Sedang itu 15, 45, 75. Puncak di 45 menit, nah antrean sedang. Terus di sini ada maaf, ada lama nih 6, 120, 120. Nah, puncaknya kan dia mulai dari menit ke 60, nah puncaknya itu di 120. Nah, kalau misalnya 120, dia bakal berarti pelayanan buruk. Buruk dalam artian waktu tunggunya lama gitu. Nah, untuk yang lainnya kurang lebih sama, kita pakai full stream V untuk mendapatkan visualisasinya nanti, si skizit fuzzy-nya nanti. Nah, karena pola yang sama diterapkan untuk variabel kejelasan informasi, kebersihan fasilitas, terus tuh ketanggapan petugas, dan juga skor kepuasan, yang masing-masing 3 linguistik. Oh, mohon maaf, kalau skor kepuasan ini, nah ini kan tadi kan output. Nah, outputnya ini memiliki 5 kategori linguistik. Ada sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sama sangat tinggi. Nah, rentangnya itu dari 0 sampai 100, semakin tinggi nilainya berarti pasien semakin puas dengan pelayanan klinik gitu. Nah, pesan konfirmasi ini semasa pembicaraan variabel fuzzy dan fungsi keanggotaan berhasil dibuat. Nah, ini di pesan konfirmasi kalau misalnya kodenya itu sudah berhasil kita implementasikan atau sudah di-run dengan betul tanpa error. Seperti itu. Lanjut ke sel nomor 3. Untuk sel nomor 3 sendiri, kita akan melakukan yang namanya visualisasi fungsi keanggotaan. Ada Fig Access, PLT, nih ada kalian bisa lihat PLT subplots, and arrow, and calls, dan fixed size. Terus di sini ada visualisasi fungsi keanggotaan, sistem evaluasi kepuasan pelayanan klinik mahasiswa. Nah, sel ketiga ini kita tuh mau membuat yang namanya grafik fungsi keanggotaan untuk semua variabel sesuai ketentuan yang kita udah baca tadi di ujian akhir ketentuan UAP II. Di sini ada pilot, subpilot ini, itu tuh kita tuh membuat 5 panel grafik yang disusun secara vertikal 5 baris dan 1 kolom. Ukuran gambarnya 10 kali 22 nih. Jadi end rows ini adalah si 5 baris, end close itu 1 kolom, dan flex size 10 kali 22 itu adalah ukuran gambarnya seperti itu. Nah, kalau subtitle itu adalah menambahkan judul utama di bagian atas gambar. Kemudian, untuk setiap variabel, mungkin kita bahas satu variabel aja di grafik tunggu aja ya. Nah, untuk setiap variabel kita tuh digunakan sama, kita menggunakan codingan atau fungsi namanya x payload waktu tunggu titik universe hook strip v waktu tunggu universe 0030 dan seterusnya. Nah, ini akses ini itu tuh akses pilot ini kita tuh gunanya untuk menggambar kurva fungsi keanggotaan parameter pertama yang di mana itu adalah sumbu X dan parameter kedua adalah sumbu Y gitu. Jadi warna diset dengan kode hex LW sama dengan 2. Nah, LW sama dengan 2 ini adalah ketebalan garisnya. Ini warnanya nih, kalian pasti udah tahu kan. Jadi bintang ini pasti warnanya, ini kode warnanya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada X fill between. Nah, X fill between ini untuk mengisi area bawah kurva dengan warna semi transparan alpha 01 agar grafik mulai atau mudah terbaca gitu. Ini kan kita lihat nih, ini alpanya 0,1, colornya tuh 2196 F3 seperti itu. Nah, untuk set title sendiri itu memberi judul, kalau set X label dan set Y label itu sama aja untuk memberikan judul. Terus itu di legend itu, nah kalau di legend sendiri itu untuk menampilkan keterangan warna untuk setiap kategori seperti itu. Kalau AX grade, sebentar, AX grade.
Nah, AX grid itu untuk menampilkan garis grid tipis agar grafik lebih mudah untuk dibaca nantinya. Nah, hal yang sama juga, ini kan aku jelasin yang grafik satu itu sama aja diterapkan dengan yang grafik 2, grafik 3, dan grafik 4. Dan juga tentunya grafik 5 skor kepuasan gitu. Tapi kalau skor kepuasan di sini sendiri itu ada label out, ada colors out. Colors out itu untuk mengeluarkan warnanya nanti. Labelnya tuh buat nampilin labelnya ada sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Seperti itu. Nah, dari output 5 sel ini, 5 grafik fungsi keanggotaan ditampilkan secara vertikal. Satu grafik untuk setiap variabel input dan satu untuk output gitu. File gambar juga disimpan ke dalam disk gitu. Karena di sini kita PLT saving membership function. Jadi dia disimpan dalam bentuk disk. Nih, di sini udah kita buat ya parameternya, parameter atau fungsi keanggotaannya. Nih, udah kita buat. Nah, selanjutnya itu kita lanjut ke sistem pakarnya nih teman-teman. Nah, kalau sistem pakarnya itu di sel keempat ini adalah jantung dari sistem ini karena disinilah fuzzy logic dan sistem pakar digabungkan. Nah, komentar di bagian atas nih knowledge base ini adalah si sistem pakar ini. Jadi ini adalah fakta-fakta yang bakal kita masukkan berdasarkan pengetahuan domain. Dalam hal ini, pengetahuan tentang kepuasan pelayanan klinik. Nah, fakta-fakta ini akan menjadi aturan dasar untuk menyusun aturan if dan gitu. Ini knowledge base-nya udah aku taruh ya di sini dalam bentuk komentar. Komentar pakai tanda pagar gitu. Nah, di sini kita buat nih rules yang udah kita buat nih. Kita pakai fungsi namanya rule, CTRR rule. Rule satu sama dengan rule. Nah, CTR rule atau antecedent consequent itu membuat satu aturan fuzzy if then. Nah, bagian pertama itu kondisi if. Nah, menggunakan operator and di sini kalian bisa lihat. Nah, waktu tunggu lama dan kejelasan informasi kurang jelas. Nah, dan-nya tuh ada di dan kepuasannya, si skor kepuasannya. Jadi waktu tunggu lama dan kejelasan informasi kurang jelas, dan skor kepuasannya sangat rendah. Begitu juga dengan seterusnya. Ini kepuasan sangat rendah, ini ada rendah, terus itu ada kepuasan sedang. Pokoknya kita pakai, kalau misalnya if itu kita menggabungkan aturannya pakai and. Jadi waktu tunggu sedang dan kejelasan informasi cukup jelas dan ketanggapan petugas sedang, maka dan-nya itu skor kepuasannya sedang. Seterusnya sampai bawah seperti itu. Nah, di sini ada namanya bangun control system. Nah, control system itu menggabungkan 12 aturan yang udah kita buat. Jadi kan kita buat aturan nih. Nah, ini ada satu, 2, dan seterusnya sampai 12. Nah, control system ini untuk menggabungkan semua aturan menjadi satu sistem kontrol fuzzy yang utuh. Seperti itu. Jadi, di control system, simulation system control ini adalah membuat objek simulasi yang siap menerima nilai atau input dan menghasilkan output. Nah, dari output cell ini adalah pesan konfirmasi 12 berhasil dibuat beserta ringkasan aturan dalam bentuk teks. Nih, jadi ini role-nya ya. Role-nya udah kita buat di sini. Di sini berdasarkan ini, itu tuh kayak penjelasan dari kondisi if dan-nya. Terus ada sel inferensi fusi dan defusifikasi. Nah, di sini, sel kelima ini untuk mendefinisikan fungsi-fungsi yang menjalankan proses inti fusi logik, yaitu fusifikasi, inferensi, dan defusifikasi. Nah, fungsinya itu kita bikin fungsi namanya jalankan fusi. Nah, jalankan fungsi ini adalah menerima 4 parameter, itu ada waktu tunggu, kejelasan info, kebersihan fasilitas, dan ketanggapan petugas. Nah, di sini kita akan melakukan simulasi nih. Nah, di sini udah aku jelasin juga sedikit-sedikitnya tentang parameter-parameter yang mau kita masukkan di sini. Nah, di sini ada simulasi inputnya. Nah, simulasi inputnya itu ada si nama variabel plus nilainya. Jadi nama variabelnya waktu tunggu. Jadi kita sama ini. Jadi kan kita buatnya kan parameternya tuh dari si atas tadi yang bagian waktu tunggu, kejelasan informasi dan sebagainya. Nah, ini kita samain. Jadi simulasi inputnya kalau misalnya waktu tunggu dia masuk ke parameter waktu tunggu dijalankan fusi seperti itu.
Dan ini sama aja kejelasannya. Kenapa harus beda? Karena ini kan kita buat function baru. Nah, ini supaya biar gampang aja. Jadi kita apa namanya? Kita pendek-pendekin aja waktu tunggu jadi WKT underscore tunggu gitu. Biar nggak terlalu beda-beda jauh gitu. Terus di sini ada simulasi compute. Nah, ini udah aku jelasin ada inferensi plus deverifikasi centroid. Nah, maksudnya itu apa? Ini adalah salah satu perintah yang menjalankan tiga proses sekaligus, yaitu fusifikasi, mengubah nilai Krebs atau derajat keanggotaan, inferensi, mengevaluasi semua 12 rows yang udah dibuat, dan mendefusifikasi, yaitu mengubah hasil fusi menjadi nilai Krebs output menggunakan metode centroid. Nah, ini untuk waktu. Dan ini simulasi-simulasinya yang udah aku buat. Ditampilkan derajat keanggotaan. Nah, nanti dia bakal ngeritun simulasi output skor kepuasan berupa skor kepuasan sebagai nilai angka. Terus fungsi yang kedua di sini saya buat itu namanya tampilkan derajat keanggotaan WKT, KJLS, KBRS, KTGP. Ini sama aja kayak tadi. Nah, di sini eh, kita kan udah mengimport library namanya Skizit Fuzzy. Nah, Skizit Fuzzy itu secara default menggunakan metode centroid, yaitu menghitung titik pusat dari area di bawah kurva output fuzzy yang terbentuk setelah semua aturan dievaluasi, seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat di sini. Nah, tampilkan derajat keanggotaan itu fungsi yang saya buat untuk menampilkan hasil fusifikasi secara eksplisit kepada pengguna, yaitu berapa derajat keanggotaan di setiap nilai input terhadap setiap kategori linguistiknya. Di sini saya lihat nih, kita pakai lagi nih Fusi Trim Study. Nah, untuk ukuran waktu 0030. Maksudnya apa sih? Ini tuh untuk menghitung nilai fungsi dari keanggotaan segitiga untuk semua titik di semesta. Terus tuh ada NP RGMIN. Nah, NPRGMN tuh sebentar. Oh ya ini nih, NPRGMN ini NABS kurang waktu itu maksudnya mencari titik indeks di mana di semesta itu yang paling dekat dengan nilai input gitu yang dimasukkan user. Kemudian mengambil derajat keanggotaannya pada indeks tersebut. Nah, hasilnya itu bakal ditampilkan dalam format nih. Dalam format U ini kalau misalnya cepat dia masuk masuk ke 0,0500 gitu. Yang berarti nilai input tersebut memiliki derajat keanggotaan 50% misalnya terhadap kategori cepat gitu. Nah, proses yang sama itu berulang untuk ketiga variabel input lainnya ini sama aja tentang penulisan code-nya. Nah, output dari sel ini sendiri itu untuk pesan konfirmasi bahwa fungsi inferensi siap digunakan. Nah, oke, ini oh ya ini udah sel yang terakhir. Untuk sel yang terakhir sendiri, nah itu tuh kita adalah program utama yang akan berinteraksi dengan pengguna. Pertama, mari kita lihat knowledge based sistem pakar. Nah, di sini saya buat nih knowledge based sistem pakarnya. Nah, knowledge based pakar ini adalah sebuah list of dictionary yang berisi 5 entry, 5 entry yang dimana satu untuk setiap kategori kepuasan. Ada X-score min, kategori, warna bar, diagnosis, dan rekomendasi. Hmm. Nah, ada 5 nih. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Nah, ini adalah, nah, setiap entry menyimpan rentang skor. Kalau misalnya if score max, dan if score min, dan if score max gitu. Dan nama kategori teks dan diagnosis sebagai daftar rekomendasi yang spesifik seperti itu. Nah, ini adalah implementasi dari knowledge base, yaitu dari sistem pakar, yang dimana pengetahuan ahli yang sudah dikodekan ke dalam program, seperti itu. Selanjutnya, saya di sini buat function dev sistem pakar rekomendasi, di mana parameternya itu ada skor. Nah, sistem pakar rekomendasi ini adalah function yang adalah inference engine yang kita buat nih. Inference engine dari sistem pakar menggunakan metode forward chaining. Cara kerjanya, nah fungsi itu kan menerima skor dari kepuasan angka, lalu menelusuri knowledge base. Nah, knowledge base itu yang ini ya, dari atas ke bawah, dan mengembalikan entry pertama yang kondisi rentang skornya terpenuhi. Nah, makanya di sini returnnya ada return knowledge base pakar min 1. Maksudnya itu adalah fallback jika skor tepat 100. Seperti itu.
Nah, di sini ada depth visualisasi hasil. Di sini ada parameter skor, hasil pakar, WKT, KJLS, KBRS, dan KTGP. Ini maksudnya itu fungsi ini adalah fungsi untuk menampilkan dua grafik berdampingan, di mana di sini ada PLT subplot. Sebentar, saya cari dulu. Hmm. Not oh ini nih PRT subplot 1,2 fixed size 14,5 tadi yang udah saya jelasin, yaitu membuat dua grafik dalam satu baris, satu row, dua kolom gitu. Nah, grafik kiri AX1, nah itu menampilkan fungsi keanggotaan output beserta posisi skor hasil, di mana AX1 nih, ini ada AX1 dan AX2 nih. Kalau AX1, dia tuh bakal, nah AF1 ini untuk menggambarkan garis vertikal pada posisi skor akhir sehingga kita bisa melihat di mana posisi skor tersebut jatuh di antara kategori-kategori kepuasan gitu. Sementara kalau grafik kanan AX2 di sini nih Wakate normal itu round 1 min satu dan seterusnya ini itu maksudnya tuh waktu itu nanti waktu tunggu diinvestasikan karena semakin lama waktu tunggu berarti semakin buruk dari nilai tersebut. Nah, nilai 120 menit itu diubah menjadi nol terburuk, mana sih sebentar, diubah menjadi nol yang paling terburuk, lalu dan nilai 0 menit menjadi 10 yaitu nilai terbaik. Nah, formulanya tuh ada di satu min WKT dibagi 120 dikali 10 gitu, melakukan normalisasi ini di skala 0 sampai 10. Nah, di sini ada X2 bar. X2 bar ini mana sih sebentar, X2 bar. Nah, X2 bar ini dia itu untuk membuat bar chart dengan 4 batang berwarna gitu loh. Ini kita bikin 4 batang berwarna. Nah, terus ada AX Haline. AX Haline ini untuk menggambar garis horizontal di nilai 5 sebagai baris tengah. Makanya kita di sini Y-nya sama dengan 5 gitu. Terus ada loop for bar, file in, dan zip sama zip nilai. Nah, ini nih buat apa? Ini nih buat menambahkan label angka di atas setiap batang gitu. Nah, di sini ada program utama nih, program utama yang akan kita gunakan sebagai user interface. Kenapa? Karena kita kan dalam artian dia kan apa namanya? Dia minta penjelasan manual, bukan penjelasan tapi input manual. Nah, di sini si input manual user itu bakal bekerja. Nah, ini tuh bagian dari input manual user. Nah, sesuai dengan ketentuan ujian akhir praktikum artificial intelligence. Nah, pola yang sama diulang untuk keempat variabel input nih. Di sini ada while true. Nah, input manual dari user ini untuk waktunya berapa, ini untuk memasukkan waktunya berapa, terus ini dari penjelasan informasi kejelasannya berapa, terus tuh kebersihannya berapa, sama seberapa cepat tanggap dari responsi petugas atau staff gitu. Nah, nah 4 input yang diminta ini ada waktu antrean, eh, waktu antrean itu 0 sampai 120 menit, kejelasan informasi 0 dari skor rentang 0 sampai 10, terus itu kebersihan fasilitas itu 0 sampai 10 dan juga ketanggapan petugas 0 sampai 10 seperti itu. Nah, di sini kita ada namanya tampilkan derajat keanggotaan. Ini kan tadi functionnya udah kita buat nih, jadi kita tinggal panggil aja di sini. Di sini, terus dia bakal nge-try nih. Kenapa try? Jadi kalau misalnya dia tuh memanggil function tampilkan derajat keanggotaan. Nah, terus dia bakal melakukan inferensi fuzzy dalam blok try dan except ini gitu. Nah, jalankan fuzzy ini itu untuk menjalankan proses fuzzy utama. Sementara kalau block exception itu tuh adalah fallback jika ada kombinasi input yang tidak tercover oleh rules edge case system yang dimana sistem akan menghitung skor menggunakan rata-rata tertimbang manual, waktu tunggu, dan kejelasan informasi diberi bobot 30% masing-masing. Nah, kebersihan dan ketanggapan masing-masing 20%. Nah, min max ini di sini ada skor 0. Mana sih? Sebentar. Nah, ini kurang lebih outputnya bakal begini ya nantinya. Gitu.
itu nanti bakal dari 0 sampai 100, yang dimana dia itu memastikan skor tuh nanti tidak keluar dari 0 sampai 100 gitu. Oh ini nih min max score nih. Jadi skornya tuh kan kita bikinnya 0 sampai 100, jadi supaya dia nggak keluar dari apa namanya 100, jadi kita bikin 0 sampai 100 gitu. Terus kita panggil sistem pakar rekomendasi skor. Nah, di sini tuh kita panggil namanya inference engine, sistem pakar yang mencocokkan skor dengan knowledge base dan mengembalikan diagnosis serta rekomendasi seperti itu. Makanya dari sini hasil pakarnya kita sama dengan sistem pakar rekomendasi dan parameter skor gitu. Nah, di sini ada output akhir ini ngeprint hasil diagnosis sistem tentang input Anda. Nah, ini kan kita minta input manual kan nantinya. Mungkin nanti kita akan bakal coba ya gitu, menampilkan grafik evaluasi. Nah, output akhir yang ditampilkan itu nanti bakal ada ringkasan 4 nilai input yang dimasukkan. Di sini ada skor kepuasan hasil fusifikasinya di sini. Terus ada kategori kepuasannya. Di sini sangat tidak pantas, sangat tidak puas maksud saya. Nah, di sini ada diagnosis dari sistem pakan, yaitu pelayanan klinik dinilai sangat buruk oleh pasien gitu. Dan 5 rekomendasi 3 selanjutnya nanti dari knowledge base yang udah kita buat tadi, yang ini knowledge base bakal muncul di sini. Lakukan audit menyeluruh terhadap seluruh aspek pelayanan. Nah, di sini terakhir itu kan ada yang namanya visualisasi hasil skor grafik pakar waktu kejelasan. Nah, itu tuh buat dipanggil karena kan kita udah buat nih tadi si visualisasi hasilnya. Jadi kita buat untuk menampilkan dua grafik hasil evaluasi. Nah, outputnya nanti bakal begini. Jadi posisinya bakal dari skor kepuasan kan 20, nanti dia bakal ada di sini. Tuh. Jadi dia ada di rentang sangat rendah. Nilai input per variabelnya nanti bakal muncul di sini juga, seperti itu. Nah, output keseluruhan dari sel ini, itu tuh seluruh alur sistem berjalan dari input user, fasifikasi inferensi, defusifikasi, dan output sistem pakar, hingga visualisasi grafik hasil. Seperti itu. Nah, mungkin untuk tes kita coba run ulang yang apa namanya sel terakhir ini kita run ulang. Nah, nih nanti bakal gini. Berapa lama Anda menunggu antrean? Jadi di sini misalnya kita nunggunya 10 menit lah ya. 10 menit, kejelasannya misalnya 7. Terus itu fasilitasnya anggaplah 7. Responnya 8 lah, anggaplah gitu. Oke, sebentar. Kita run ulang aja lagi. Di sini ada selnya 10. 10. Oke, sebentar. Mungkin tadi kenapa tadi error, ternyata kita harus kodenya tidak salah, tapi kita harus jalankan semua dulu. Jadi kita jalankan semua dulu. Jadi kan dia minta nih, misalnya kita nunggunya 10 menit, terus penjelasan dari dokternya 9, ruangan 7, 6 lah misalnya 6. Responnya 8. Nah, nah 9 dia bakal muncul nih. Tadi kan inputnya kan tidak puas tuh yang awal. Nah, ini sangat puas nih, 82,50/100. Diagnosisnya pelayanan klinik sangat memuaskan dan menjadi contoh yang baik. Nah, rekomendasi tingkat lanjutnya kan diambil dari si knowledge base tadi, seperti itu. Di sini ada fungsi keanggotaan. Ini kan tadi kan skornya itu adalah 80 kan. Mana sih?
82,50. Nah, dia bakal, nah, ini kan 80, 82,50 kan sekitar sini. Jadi dia bakal mengambil ke daerah sini. Yang dimana kalau daerah sini, si triangle-nya ini, dia masuknya tuh ke tinggi, menuju sangat tinggi. Nilai inputnya per variabelnya dia bakal muncul. Seperti itu. Nah, terus, ya, ini adalah fungsi keanggotaannya. Di sini kalau misalnya dari skala 10, ini sebenarnya sama aja kayak tadi tentang si fungsi keanggotaan itu. Kan dia waktu tunggu per menit, kalau misalnya dari menit 20 ini baik, nah ini mulai lama, dan ini sangat lama gitu. Tuh, cepat, sedang, dan lama. Dan seterusnya ini sama aja. Oke, seperti itu. Nah, mungkin sekian. Oh ya, sebelum itu saya memberikan kesimpulan dulu. Nah, sistem ini itu membuktikan bagaimana fuzzy logic dapat memproses penilaian yang bersifat subjektif seperti agak lama atau cukup bersih dari sistem pakar gitu, yang nantinya itu akan membantu rekomendasi yang bermakna bagi pengelola klinik. Nah, sekian. Itu saja penjelasan code dari UAP Artificial Intelligence saya dengan NPM 003 dengan tema 2 yaitu evaluasi kepuasan pelayanan klinik mahasiswa. Saya akhiri, mohon maaf jika masih ada kesalahan dalam penjelasan maupun penjelasan saya yang kurang jelas ataupun video saya mungkin eh, masih putus-putus karena terkendala device. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.